Dongeng unik Lala hanya bisa Sebelum dipahami saya manusia yang sudah tercerahkan. memulai dongeng saya ke sederek, saya ingin tahu gimana kabarnya para jiwa-jiwa yang tertitisi. Kemarin kan saya bilang kena mual-mual, pusing-pusing, migrain, kesemutan, dan sebagainya. Saran saya untuk mengatasi itu adalah dengan membuat teh pandan dan juga mengkonsumsi daun-daunan yang segar maupun berupa masakan golongan pecel begitu. Saya kali ini juga lupa kemarin saya itu kan pengoleksi batu dan batu-batu jenis kecubung, turmalin itu bisa digunakan untuk direndam di air dan juga dibuat alat pemijat sederek. Misalkan seperti yang saya buat menika. Ini adalah dari batu turmalin yang ditempelkan ke kayu dewandaru. Dipakai untuk mijit-mijit gini dan ditekan gini. Ampuh sekali sederek, bisa mengurangi pusing-pusing, kencang-kencang di kepala dengan dipijit di pelipis, di batuk gini. Ini sederek, ini sangat bermanfaat, enak sekali. Monggo dibikin, saya yakin para saudara-saudaraku yang zaman batu yang lagi ngetren-ngetrennya Gemstone kemarin itu masih ada yang tersisa. Apalagi batu-batu yang didapat dari tarikan-tarikan. Ada dekat tak kasih. Tapi ya sudah habis, kira sedikit buat saya sendiri. HP. Kalau ada yang jual tuh ada sederek semacam kayak ini punya saya. Ini batu, pemijat batu. Nah, ini ada di biasanya toko-toko jamu atau alat-alat kesehatan golongan pijet yang pakai kayu itu kan. Ini ada batunya sederek. Pada saat kepala sakit atau untuk menggaruk juga bisa. Nah, ini batu ini sederek. Pusing-pusing hilang. Mulai kita bahas sang leader menika. Membahasnya adalah betapa kuatnya sang leader menika, sang SP Satrio Piningit yang sedang kita tunggu. Kenapa saya bilang yang terkuat manusia terkuat menika? Karena saya pengugem Jangkap Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Bagi yang tidak menyukai kitab Jayabaya dan kitab Siliwangi, segera meninggalkan channel saya. Karena kitab Jayabaya dan Siliwangi tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab yang lainnya, yang punya andalan tokoh masing-masing dengan sebutan masing-masing. Jika dalam sebutan kitab Anda itu, ya sudah itu. Jangan ngaku-ngaku yang ada di kitab orang lain. Sampean bahas sendiri yang ada di kitab, jadi kebanggaan sampean. Kami para pengugem kitab leluhur kami, yaitu leluhur dari garis Jayabaya dan Siliwangi, tidak rela kalau diklaim juga oleh mereka, dan mereka memakai tokoh yang disebutkan dalam leluhur yang saya akan bahas, yaitu Satrio
Piningit, bocah angon, budak angon, Ratu Adil. Para penyinyir, siapkan komentar kalian. Ada celah bisa dinyinyiri, nyinyiri saja. Dan ajak komunitas kalian ikut menyinyiri juga. Karena juga ada banyak yang ingin menyinyiri tapi kalau tidak ada kesempatan tidak berani. Karena rata-rata penyinyir itu adalah pecundang, pengecut, dan menjijikkan. Ya, kenapa saya mengundang mereka untuk segera berkomentar? Agar mempermudah dalam proses penumbalan. Karena bumi kita yang sudah tua ini butuh tumbal yang banyak. Diambilkan dulu dari manusia yang suka nyinyir. Karena nyinyir adalah sifat, tidak akan berubah. Silahkan nyinyir biar nyonyor. Satrio Piningit. Satrio Piningit diibaratkan adalah seorang anak manusia yang jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Di atas jurang banyak sekali orang-orang dan melihat orang-orang yang terperosok ke dalam jurang. Dari mereka ada yang tepuk tangan melihat yang lain masuk jurang. Ada yang nyukurin, ada yang kok iso salah dewe ini menyalahkan seperti itu. Padahal mereka mempunyai tali dan sebagainya atau sarana untuk menolong, tapi lebih memilih tertawa dan nyukurni. Seperti itulah diibaratkan para penyihir-penyihir adalah orang-orang yang melihat sudah terperosok. Dan mereka yang secara teori menyalahkan kenapa bisa begitu saat mereka terperosok sendiri karena merasa tenang, tidak akan menyadarinya. Padahal nanti suatu saat mereka juga akan terperosok karena saat mereka menolehkan sambil tidak tahu jalan di depannya, itu yang kelihatannya aman-aman saja, mereka tidak tahu bumi ini bisa bergerak, yang tiba-tiba bisa menelan mereka. Mungkin mereka tidak masuk jurang, tapi langsung ditelan oleh bumi. Misalkan dengan terjadinya gempa, fenomena tanah berbelah, tanda alam itu sudah menandakan sederek. Jika tanda alam beberapa tahun yang lalu, para pengaku Satrio Piningit itu diperlukan karena mereka berpikir Satrio Piningit yang asli diuntungkan dengan para pengaku karena tidak kelihatan, semakin menyamarkan, begitu kan? Itu dulu saat belum ada tanda-tanda alam. Kalau sekarang tanda alam yang begitu jelas memberi tanda, itu sudah laku, gak usum. Satrio KW untuk menutupi Satrio Piningit itu tidak butuh dilindungi oleh sesama manusia. Yang melindungi Satrio Piningit itu Gusti Allahnya. Dan para entitas dan luhur dan sebagainya, ada kekuatan gaib yang melindunginya. Apapun tidak bisa menyentuhnya. Jadi tidak perlu butuh kesatria palsu sebenarnya. Sejak dulu sudah otomatis terlindungi karena itu memang sudah diadakan. Inilah si calonnya, ya sudah dipupuk itu, dibimbing oleh Eyang Semar, Eyang Sabdo Palon yang akhirnya akan menagih janji dengan menumbalkan bumi ini dengan manusia culas dan tidak dibutuhkan oleh bumi ini yang hanya merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri. Manusia yang tidak diperlukan manusia calon jadi pupuk alam ini, dipupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hayat. Silahkan kalian nyinyir, karena yang nyinyir dipastikan adalah calon pupuk hayat untuk bangkitnya Nusantara ini dengan jiwa-jiwa kotor mereka yang tidak bisa disadarkan.
kembali lagi kepada sang leader menika. Sang leader saat jatuh ke jurang yang entah didorong oleh orang-orang sekitarnya dari belakangnya atau dari manapun, yang dia memang punya potensi karena di badannya ada cahaya murni. Semua orang ingin menjatuhkannya dan dia sudah terbiasa sendiri, dan akhirnya dia pun merelakan dirinya, mengikhlaskan dirinya untuk dijatuhkan oleh orang-orang. Dia tahu itu. Dia apa-apa karena dia yakin akan kesaktiannya, kesaktian jiwanya itu, kekuatan jiwanya itu, saudara. Dan dia tahu siapa-siapa yang memegang tali bisa menolongnya, tapi tidak menolongnya. Berpura-pura manis, berpura-pura kasihan, tapi tidak bisa. Dia tahu itu semua. Dia dengan tenang saja di bawah jurang. Dia hanya nitik seperti ukara becik ke titik olo ketoro. Nitik orang-orang yang becik mana, yang benar-benar sungguh-sungguh tapi tidak bisa menjangkau menolongnya, atau sebaliknya. Dengan dia normal saja, meski di situ juga ada hewan buas, ular dan sebagainya. Dia berdamai dengan ular dan hewan-hewan berbisa di sekitarnya. Sekian lama dia menguatkan dirinya, menguatkan batinnya, kekuatan fisiknya, dan sebagainya untuk naik kembali ke atas dari jurang yang terperosok menika. Pada akhirnya bisa bangkit dari kesedihan dan segala yang menimpanya, dan telah naiklah sang kesatria menika melalui alam sekitar yang menyayanginya. Kalau disilokan, dia naik dengan menaiki burung Garuda. Allahu alam nanti burung Garuda itu benar-benar nyata ada, karena kesetiaannya didapat dari alam yang menyayanginya. Karena itu saya bilang beliau adalah manusia terkuat di dunia, baik secara apapun, dari jiwa, raga, mental, dan sebagainya. Karena Tuhan akan memilih seseorang yang terbaik dan terbaik. Para mereka yang belum lolos dari dunia, apalagi yang tumis, yang berbangga mengejar kekuasaan, kedudukan segala dunia, dengan berdalih macam-macam alasan, sehingga akhirnya merasa berhak menjadi kesatrianya. Raja itu harus punya istri banyak, pemilih yang bla 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 bla. Nonsen, omong kosong. Kalau pemimpin seperti itu hanya pemimpin biasa. Ini yang kita bicarakan adalah pemimpin manusia, lebih dari sekedar wali, lebih dari sekedar nabi. Bahkan malaikat iblis tunduk padanya karena kebaikannya, kesinarannya, kesuciannya. Sudah lepas dari dunia, tidak lagi mencari nafsu, merantengi apa. Itu adalah pemikiran orang gila yang terlalu tidak layak disebutkan. Disederek mekaten definisi dari saya bahwa sang kesatria Piningit adalah raja dari segala kehidupan, raja manusia, dan bahkan raja kegoiban. Semua berbaris di belakangnya. Seperti kasebut dalam jangka tikus pidi baris menerki garis. Tikus pidi itu ya rakyat kecil, karena Satrio Piningit adalah cinta sejati di hati rakyat kecil yang telah ditolongnya. Kaum-kaum yang
direndahkan, diremehkan, dan tidak dianggap apa-apa, tapi tetap bisa menjaga kemanusiaannya, kejernihan jiwanya sebagai manusia sejati. Menika sederek, mugi wedaran saya bisa diambil hikmahnya dan berguna bagi yang tidak cocok. Tidak usah berkomentar, tapi nggih monggo kalau mau menyinyir, mempermudah dalam penelitian siapa yang menjadi tumbal untuk bumi tercinta ini. Bumi ini tidak butuh kotoran berbau racun, ada tempatnya sendiri. Bumi ini hanya butuh pupuk dari kotoran. Nggih. Kotoran tidak akan dibiarkan, tapi digunakan untuk pupuk. Mangkaten sederek, mugi rahayu pinaringan slamet.